Ibu ada silakan. Ibu Tasria, mana monitornya? Ya, hadir Pak, hadir. Ya, baik. Terima kasih kehadirannya. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Zoom meeting seminar rancangan aktualisasi yang tentu kali ini kita akan mendengarkan, menyimak rancangan aktualisasi yang akan dipresentasikan oleh Saudara Arum. Kehadiran Ibu sangat kami harapkan yang merupakan komponen yang penting dalam seminar ini. Baik, Ibu Arum, sebelum melaksanakan presentasi ini, terlebih dahulu sampaikan waktu yang diberikan maksimal 15 menit ya. Nanti lihat juga waktunya. Kemudian setelah itu yang dipaparkan itu identitas saja. Setelah identitas langsung bacakan core isunya yang diangkat, kemudian gagasan kreatifnya itu dibaca, kemudian langsung ke kegiatan, tahapan kegiatan, kemudian keterkaitan nilainya saja. Ya, ya seperti itu. Outputnya tidak usah dibaca, keterkaitan nilainya saja. Ya, saya kira itu ya. Ya Pak. Nanti sebentar kalau giliran dari penguji untuk memberikan beberapa hal, tolong disiapkan pulpennya atau catatan-catatannya. Siap Pak. Oke, silakan mulai dari sekarang di screen dan direkam ya, Bu Arum. Ya Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Arif Firdaus, Sarjana Sains Penerapan Pemerintahan. Yang saya hormati coach saya, Bapak Muiz, Sarjana Hukum Manajemen. Yang saya hormati mentor saya, ibunda saya, Ibu Haja Tasria, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Hos, Ibu Sri Wahida, Sarjana Sosial. Ya, langsung saja saya paparkan materi saya pada kali ini. Ya. Ya, jadi perkenalan dulu Pak ya, ini Bapak Ibu, ini rancangan aktualisasi saya Arum Maulidia, Sarjana Pendidikan, instansi penempatan di SD Negeri 2 Petobo. Nah, untuk latar belakang di sini saya berpatokan ada 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah atau yang disebut P3K. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 tentang Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, selama penempatan saya di SD Negeri 2 Petobo sebagai calon aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, saya mendapatkan 5 isu di tempat ini. Yang pertama adalah rendah minat belajar peserta didik di masa pandemi COVID-19. Kemudian minimnya penggunaan akun pembelajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan bagi guru sebagai layanan pembelajar elektronik di SD Negeri 2 Petobo. Isu yang ketiga ada rendahnya kesadaran peserta didik terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dan yang keempat, kurang optimalnya penggunaan ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, ada kedisiplinan belajar, minimnya kedisiplinan belajar siswa serta penerapan nilai sikap dalam pergaulan antar sesama siswa. Nah, dari 5 isu tersebut, saya menggunakan tools analisis yaitu APKL dan ISG. Kemudian saya mendapatkan isu utama yang adalah minimnya penggunaan akun pembelajaran Kemdikbud bagi guru sebagai layanan pembelajaran sebagai layanan pembelajaran elektronik di SD Negeri 2 Petobo. Dan adapun gagasan kreatif yang ingin saya terapkan di sekolah ini ialah meningkatkan penggunaan akun pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di SD Negeri 2 Petobo melalui Lokakarya. Nah, lanjut ke manfaat yang diperoleh. Nah, ada bagi peserta diklat yakni... Lanjut, Rom. Iya, Pak. Bagi peserta diklat ada
bagi peserta diklat ada 3 manfaat yang diperoleh, yaitu dapat menginternalisasi Lanjut kegiatan. kegiatan. Baik, Pak. Nah, ada 4 manfaat yang diperoleh Bapak Ibu untuk penerapan kegiatan ini. Nah, ini jadwal kegiatan saya. Minggu 1, kegiatan 1 dan 2, yakni konsultasi kepada mentor selaku kepala sekolah sama membuat rancangan pelatihan. Adapun tahapan kegiatannya bisa Bapak Ibu lihat di tabel tahapan kegiatan, dan pelaksanaannya itu di minggu pertama Bapak Ibu. Nah, pada minggu kedua melaksanakan kegiatan ketiga, membuat kuesioner. Berikut tahapan kegiatannya sudah ada di tampilan. Kemudian yang minggu ketiga saya melakukan kegiatan pembukaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan lokakarya itu sendiri ya. Nah, kemudian beralih ke minggu keempat, yaitu kegiatan terakhir adanya evaluasi. Berikut tahapannya Bapak Ibu. Nah, lanjut ke keterkaitan kegiatan dengan nilai dasar profesi aparatur sipil negara. Kalau di kegiatan pertama itu kita semua dapat menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, ada kejelasan, transparansi, konsistensi. Kalau dari nilai nasionalisme ada kerakyatan dan keadilan sosial. Untuk dari etika publik ada menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ada komitmen mutu, efektif dan efisien, dan anti korupsi, kejujuran, kerja keras, serta keberanian. Kemudian di kegiatan kedua membuat rancangan pelatihan, di sini dapat diterapkan nilai akuntabilitas, yaitu kejelasan, konsistensi, keseimbangan, tanggung jawab, nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, komitmen mutu, efektif dan inovatif, dan anti korupsi, ada kejujuran, kerja keras, serta kedisiplinan. Yang kegiatan yang ketiga dalam membuat kuesioner ada akuntabilitas, kejelasan, konsistensi, tanggung jawab, kepercayaan, integritas, dan keseimbangan. Nasionalisme ada persatuan kerakyatan, etika publik ada menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, komitmen mutu berorientasi pada mutu, dan anti korupsi, kejujuran, keadilan, dan kerja keras. Pada kegiatan pembukaan kegiatan lokakarya ada akuntabilitas, yakni kejelasan, integritas, konsistensi, nasionalisme yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, etika publik menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan komitmen mutu ada efektif, anti korupsi, kejujuran. Kemudian ada kegiatan pelaksanaan pelatihan keterkaitannya dengan nilai dasar profesi aparatur sipil negara, ada akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, konsistensi. Untuk nasionalisme, keadilan sosial, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian komitmen mutu, efektif, inovatif, dan berorientasi mutu, dan anti korupsi, kejujuran. Lanjut kepada kegiatan terakhir, yakni evaluasi. Adapun keterkaitannya, yang pertama untuk akuntabilitas, kejelasan, transparansi, konsistensi. Untuk nasionalisme, persatuan, keadilan sosial. Etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian dan terakhir, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Untuk komitmen mutu, efektif, berorientasi mutu, dan anti korupsi, kejujuran, kerja keras, dan keberanian. Nah, untuk keterkaitan kegiatan dengan peran dan kedudukan aparatur sipil negara itu sendiri, untuk kegiatan pertama, dalam whole of government itu ada koordinasi dan komunikasi. Kemudian penerapan publik ada disiplin, ramah, dan sapa dan ramah. Untuk kegiatan kedua, membuat rancangan pelatihan untuk penerapan whole of government, di situ koordinasi, pelayanan publik, kelengkapan sarana dan prasarana. Untuk kegiatan membuat kuesioner, di situ penerapan whole of government ada koordinasi dan komunikasi serta pelayanan publik akurat. Untuk
pembukaan kegiatan di situ Whole of Government, koordinasi dan komunikasi. Pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pelatihan ini ada Whole of Government, koordinasi, manajemen aparatur sipil negara, ada netralitas dan profesionalitas, dan kegiatan terakhir evaluasi, ada penerapan Whole of Government, koordinasi, komunikasi, pelayanan publik di sini disiplin, serta dan ramah, serta manajemen aparatur sipil negara netralitas. Dan untuk keterkaitan kegiatan dengan visi, misi, dan nilai organisasi. Jadi Bapak Ibu, untuk seluruh kegiatan Lokakarya ini memiliki keterkaitan dengan visi Kota Palu, yakni membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan, berbasis kearifan lokal dan keagamaan. Dan seluruh kegiatan juga memiliki keterkaitan dengan misi ketiga Kota Palu, yakni mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh, menghadapi perkembangan global, dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID-19. Ya, lanjut ke untuk keterkaitan kegiatan dengan nilai organisasi. Di sini saya ambil organisasi saya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang untuk kegiatan pertama dia terkait dengan pembelajar. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua terkait dengan inisiatif. Yang ketiga terkait dengan memiliki integritas. Yang keempat bersifat aktif. Untuk kegiatan berikutnya tanpa pamrih, dan kegiatan terakhir kreatif dan inovatif. Ya, demikian pemaparan materi poin penting dari rancangan aktualisasi saya kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Coach. Terima kasih. Terima kasih, Bu Arum. Siap. Ya. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Mentor. Diberi waktu 5 menit untuk memberikan beberapa penguatan dan dukungan terhadap rancangan yang telah dipresentasikan tadi oleh Ibu Arum. Untuk itu disilakan, Ibu Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji dan Ibu Arum sebagai Indo Petobo. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih karena dia turun di bawah. Melihat dia mau mengangkat adanya sarana, yaitu mengamankan penggunaan akun pembelajaran. Karena kita melihat di sekolah di sana, di SDN di sini di SDN 2 Petobo itu sangat minim. Karena adanya di sana, kita ini akhirnya sarana dan prasarana yang ada di SDN 2 Petobo itu akan begitu sangat tidak ada, Pak Penguji. Jadi itulah saya sangat berterima kasih, supaya mohon bantuan yang ada di ANUIN melihat keadaan siswa saya, supaya apa yang kita akun pembelajaran bisa anak-anak bisa belajar dengan melalui daring dan yang dibantu oleh nanti Ibu Arum. Mungkin begitu barangkali Pak Penguji. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Ibu. Ya, mengharapkan bisa Arum untuk merubah wajah daripada SDN Petobo. SDN Petobo baru di maling orang. Waduh, silakan punya. Baik, kita ke Pak Hos. Silakan Pak Hos memberikan beberapa hal yang penting untuk menyempurnakan rancangan aktualisasi oleh Ibu Arum. Silakan Pak Penguji. Baik, terima kasih banyak Pak Muiz selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi siang hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Ibu mentor yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Saudari Arum Maulidiah dalam seminar rancangan aktualisasi ini. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di SD 2 Petobo dan memberikan penguatan-penguatan mohon nanti bantuan dan kerjasama dari Ibu Mentor pada saat Ibu Arum melaksanakan kegiatan atau tahapan konsultasi dengan Ibu
berikan saran masukan, kemudian dukungan serta persetujuan tentunya untuk memudahkan Ibu Arum Maulidia pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari Ibu Mentor. Terima kasih banyak Bu Mentor. Terima kasih banyak Pak. Siap. Untuk Ibu Arum, ada beberapa saran masukan dari saya terkait dengan perbaikan atau kesempurnaan dari laporan ini. Mohon dicatat dan segera diperbaiki pada saat seminar aktualisasi ini berakhir. Ya, Pak. Yang pertama terkait dengan masalah cover, tolong diseragamkan dengan teman seangkatan, angkatan 82, didesain sebagus mungkin, sehingga menciri khaskan angkatan 82 nantinya. Siap, Pak. Kemudian berkaitan dengan kata pengantar ini biasanya dipoin-poinkan. Terima kasih kepada siapa. Yang pertama itu biasanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua, baru pejabat-pejabat lainnya. Nanti disesuaikan dan berikan tanggalnya. Siap, Pak. Kemudian daftar isi setiap babnya di bold ya, biar memudahkan pembaca atau penguji dalam melihat halaman per halaman. Kemudian di bab 2 masih menggunakan perlan lama, perlan 2012 tahun 2018. Kita sudah berganti perlan menjadi perlan 1 tahun 2021. Tolong dirubah dan diganti. Kemudian kontribusi mata pelatihan setiap tahapan ini disesuaikan terutama dengan agenda 2 ya. Jadi di sini saya lihat masih per kegiatan kontribusi terhadap mata pelatihannya. Sedangkan nilai-nilai itu atau kontribusi terhadap mata pelatihan agenda 2 dia per tahapan kegiatan, bukan per kegiatan. Jadi per tahapannya dibuatkan dan dianalisis kembali kira-kira tahapannya bisa berkontribusi terhadap nilai apa. Ya, dianalisis kembali, semakin banyak nilai yang kita cantumkan dan akan kita terapkan pada saat tahapan itu, kita habituasikan akan semakin bagus. Baik, Pak. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan, saya tidak ada masalah dengan Ibu Arum. Silakan dikerjakan dan tahapan-tahapannya. Tinggal pembuktian-pembuktian di setiap outputnya nanti tolong lengkapi ya, karena ini akan saya periksa kembali pada saat ujian seminar aktualisasi. Jadwalnya tolong dirincikan hari per tanggal pada saat penyusunan laporan aktualisasi agar jelas pemanfaatan waktu ya, dan tidak ada waktu yang tersia-sia oleh peserta pada saat off campus atau masa aktualisasi selama 30 hari. Kemudian daftar pustaka tambahkan referensinya ya. Ini hanya sedikit sekali saya lihat referensi daftar pustaka, padahal kita banyak mengutip dalam laporan ini, banyak rujukan. Jadi tolong ditambahkan. Kemudian yang terakhir dari saya adalah rencana aksi bela negara masuk ke dalam laporan ini. Yang kemarin kita sudah buat di agenda 1 kan. Rencana aksi bela negara jadi masukkan di dalam laporan ini. Karena rencana aksi bela negara dan nilai dasar profesi SN penerapannya akan kita laksanakan berbarengan. Kemudian lakukan konsultasi dengan coach dan mentor, minta saran dan masukan dari mentornya juga nantinya pada saat lakukan pembimbingan, kemudian minta dukungan dan persetujuan untuk memudahkan Ibu. Kemudian lakukan konsultasi juga dengan coachnya melalui WA, telepon ataupun Zoom meeting seperti ini untuk memudahkan Ibu dalam pelaksanaan penyusunan laporan aktualisasi. Tanyakan kesediaan dan jadwal dari coachnya agar tidak mengganggu jadwal dari coach untuk mengajar di angkatan lain. Ya, Pak. Kemudian jaga kesehatan selama 30 hari kerja, ya, lengkapi semua bukti di setiap outputnya. Kemudian Ibu punya satu kewajiban di Kolabjar untuk melaporkan laporan mingguan terkait dengan progres kegiatan dan tahapan yang Ibu sudah lakukan. Minggu pertama sampai dengan minggu keempat itu wajib Ibu upload dan Ibu lampirkan di Kolabjar untuk diketahui oleh penguji dan coach tentunya. Baik, Pak. Selamat beraktualisasi dan tetap semangat. Ya. Perbaiki secepatnya laporan dari saya ini yang saran dan masukan atau saran masukan saya, karena nanti akan saya tangani lembar persetujuan via PDF saja, dikolektifkan di kelompok ini dan dikirimkan ke WA saya, satu orang saja yang kirim, nanti saya kirim balik karena saya tidak menerima tamu dulu atau tatap muka dulu karena saya mau menjaga kondisi saya jangan sampai sakit karena masih banyak kegiatan dan saya padat dalam menguji di bulan ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan pada coach dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Penguji. Beberapa hal yang tidak banyak Arum ya, tidak banyak. Tapi kan pasti ada catatan. Catatan itu tolong diperbaiki memang. Kemudian satu saya sampaikan bahwa
setiap konsultasi buat lembaran konsultasinya ya. Siap. Catat saja di dalamnya itu waktu kapan konsultasinya, kemudian tentang apa yang dikonsultasikan, baik pada mentor maupun coach ya. Iya, Pak. Karena itu akan dilampirkan juga pada saat seminar nanti atau laporan aktualisasi nanti. Itu ditagih oleh panitia penyelenggara. Karena itu bagian daripada laporan. Oke. Saya kira demikian ya. Terima kasih juga Ibu Mentor, Ibu Haja Kastria. Terima kasih, Bu. Terima kasih sehat selalu. Ya, 1 bulan ke depan kita bisa bertemu lagi di layar kaca kita masing-masing. Ya, untuk pelaksanaan seminar laporan aktualisasi oleh Ibu Arum. Sehat-sehat semua. Amin, amin. Terima kasih Pak Arhan, terima kasih Ibu Tasria, terima kasih Pak Muiz. Terima kasih sama-sama. Ya, sehat Oke. selalu semuanya. Saya kembali ke host, silakan Bu host. Ya, terima kasih Ibu Haji Tasria selaku mentor. Terima kasih Ibu Arum. Iya, Pak. Baik Ibu, silakan live. Siap. Saya stop record saja ini, Ibu. Iya, silakan.